Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Ini adalah konten saya yang kedua di pertemuan kita kali ini. Ya, ini kayak guru banget gitu ya. Oke, di konten kita kali ini saya pengen sharing and caring kepada teman-teman semua. Bagaimana caranya ngebuat akun Warpath free player tapi jadi sultan. Nah, gimana itu caranya? Nah, biar kita sama-sama tahu dan belajar untuk menjadi pemain profesional di game Warpath, saya akan kasih trik jitu dan tutorial langsung untuk menjadi pemain sultan tapi tanpa uang sepeser pun. Gimana caranya? Ya kita saksikan yuk. Jadi pada saat ini yang kalian harus lakukan adalah membuat akun baru. Biasanya kalau kita mau bikin akun itu, kalau pemain-pemain Warlock bilangnya nih akun jumper. Nah, akun jumper ini adalah akun yang kita buat di kota lain, di server lain. Lalu selama prosesnya, misalkan selama 1 minggu, ya, itu running di kota lain, di server lain. Nah, setelah itu prosesnya adalah pindah lokasi ke kota yang baru buka. Nah, gimana tekniknya? Langsung aja ya. Pertama yang kalian harus lakukan adalah ke profil ya, ke profil komandan, lalu klik opsi. Nah, di opsi itu ada namanya peran. Ya, kamu bisa pilih peran dan di sini peran paling bawah itu ada namanya buat peran baru. Nah, buat peran baru ini bisa sampai 20 ya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin peran baru, di sana bisa bikin sampai 20 base ya, 20 base. Nah, kalau sudah kita klik buat peran baru, saran untuk pembuatan, di sini ternyata servernya baru sampai 25 ya. Kemarin saya bilang sampai 26, ternyata di sini baru kebuka sampai 25. Nah, di sini banyak akun kota-kota yang sepertinya kita akan menunggu server 26 terbuka nih. Jadi sultannya server 26. Nah, di sini pertama kali yang saya akan rekomendasikan adalah kalau teman-teman mau, teman-teman bisa buat akun di kota atau di server yang bisa dibilang servernya itu sudah terbuka gitu. Nah, karena kalau di Warpath ini ada awan ya, jadi kalau kita baru mulai main, peta perangnya itu akan ketutup awan. Jadi saran saya, trik pertama, bikin akun di server dan kota paling tua atau di server-server di bawah server baru. Ya, rekomendasi server 20 ke bawah lah. Itu teman-teman bisa bikin bebas, random di mana aja. Ya. Di sini saya pilih server 19. Lalu saya pengen pilih di Dijon itu ada kotanya INRH sih ya. Oke, yang paling dekat karena saya di Dublin mungkin bisa ke Dijon aja kali ya. Dijon aja deh ya, yang punya kota soalnya. Oke, kita pilih kota Dijon, lalu kita klik OK. Nah, kita bikin akun baru di kota Dijon. Nanti saya kasih tahu trik jitunya untuk membuat akun sultan tanpa bayar apapun gitu. Ya, berarti progresnya adalah untuk server 26 ya. Oke, ada kalimat-kalimat awal. Ini opening ya, openingnya. Untuk akun saya skip ya. Wah, ini hero pertama adalah Sersa Mayor. Ini biasa, ini awal-awal. Nah, kita skip aja progresnya. Nah, biasanya nih, kalau akun-akun pertama ini dia ada kisahnya dulu. Nah, ini bisa teman-teman lewati aja. Ya, kita atur. Nah, ini yang disebut dengan base ya. Kita klik grup komando pusatnya untuk berubah jadi base. Nah, kalau jadi base, pertama ingat ya, tadi harus cari server yang paling tua. Nah, kedua adalah lalu lakukan misi sesuai dengan eventnya, gitu. Ya, jadi ikutin dulu misinya. Nah, drop. Jadi kita ikutin dulu nih. Tutorialnya itu benar-benar nuntun kita untuk bermain dengan aman dan nyaman. Dan saya pengen rekomendasi banget bahwa game Warpath ini developernya tuh nggak pelit. Jadi gold itu benar-benar dikasih secara gratis.
dan tutorialnya itu sangat ngebantu banget untuk para pemula gitu. Oke, nah di sini untuk awalan pertamanya kita disuruh bikin angkatan bersenjata. Nah, lalu kereta, bahasanya tuh kereta, padahal itu maksudnya bikin pasukan gitu ya. Nah, kalau udah kita loading, kita close, nanti ada pasukan banyak. Nah, kalau sudah, nanti musuhnya ini akan kita suruh ke sini ya, ke gagak. Jadi kita tinggal ikutin aja tutorial yang ada di sini. Nah, nanti gagak akan kita lawan. Jadi kalau ini sebutnya apa sih? Patroli gagak gitu. Ya, kalau ini tuh sebenarnya patroli gagak. Oke. Nah, selanjutnya akan ada event atau misi-misi yang beruntun mengikuti alur cerita dari prolog pertama. Gitu. Nah, di sini saya skip ya. Saya skip. Di sini akan diajarkan bagaimana cara kita untuk menyerang target ya. Jadi dengan cara menekan unitnya lalu arahkan ke target. Nanti dia akan secara otomatis menyerang musuhnya. Yang kebetulan musuhnya ini adalah tank ya. Gitu. Nah, di sini kita akan dapat tokoh hero kedua. Nah, hero ini gratis ya. Hero ini kita dapetin gratis. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita tinggal ngikutin apa yang dibuat sama tutorialnya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Saya langsung bangun. Di sini adalah untuk tambahan pasukan kedua ya. Dia biasanya barak gitu. Nah, ini saya skip kisahnya. Lanjut, kita dapat peti untuk ngedapetin tank. Nah, kita dapat tank gratis nih. Biasanya dapatnya itu tank medium. Nah, bintang 4 ya. Jadi semakin tinggi bintangnya itu attack powernya itu semakin bagus. Nah, kita di sini dapat, lalu kita suruh tambahin unit kedua. Kita kerahkan. Lalu kita pilih hero-nya atau komandannya atau pemimpinnya untuk ngegerakin si tanknya itu. Lalu di sini kita akan diarahkan untuk ngisi pasukannya si tank itu ya. Ngisi pasukan tanknya. Kalau udah kita close. Nah, sekarang kita udah punya 2 pasukan. Nah, kalau udah nyampe titik ini, kita akan disuruh langsung ngebuat penyelesaian misinya. Nah, misinya itu banyak ya. Kita tinggal pencet. Nah, fokus kedua adalah menyelesaikan semua misi. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau, langsung aja ikutin. Tulis berangkat, terus ikutin alurnya, pilih semua, pilih serang. Udah, ngikutin alurnya kayak gitu. Jadi tips pertama adalah pilih server yang paling tua. Yang kedua adalah ikuti misinya. Jadi setiap kita mau membangun sesuatu, ikuti misinya. Gitu ya, sampai dengan konsep misinya itu udah selesai. Nah, kita udah selesai, berangkat lagi. Gitu aja ya. Kita ikutin aja semua misi yang ada. Nah, untuk fokus pertama seperti itu. Nah, terus buat teman-teman kalau pengen zoom out, tinggal ngecilin dari layarnya aja. Gitu ya. Nah, ini masih tahap-tahap awal nih. Misi-misinya masih agak mudah gitu ya, tinggal ngikutin aja. Nah, kebetulan karena di Dijon ini adalah kotanya Indonesia Raya, ya Indonesia Heartland punya. Jadi kayaknya aman sih. Nanti saya akan numpang aliansi dulu di Indonesia Heartland. Dan di sini langsung ada misi untuk upgrade barak nomor 1. Oke, kita upgrade. Kita ikutin aja alurnya. Oke. Kita dapat tambah pasukan. Kita balik lagi ke angkatan bersenjata. Kita isi pasukannya. Kita masukin ke misi lagi. Kita claim. Jadi saat ini langsung aja mainnya ke sana ya. Kita fokus di misinya aja. Nah, jadi selama peperangan itu nanti pangkat dari si hero-nya itu akan ikut naik pangkat juga, naik level gitu. Ya. Oke, kita fokus ke sana, lalu lanjut naikin barak kedua. Oke, kita langsung naik komando ke level 2. Nah, kalau udah sampai ini, naik komando level 2, kita dapat hadiah, Regu Springfield. Nah, biasanya Regu Springfield ini bagus ya. Kalau ada beberapa yang tertarik dengan Regu Springfield, silakan gitu. Tapi kalau ada beberapa yang menyarankan udah fullin aja tank gitu, nggak apa-apa. Yang jelas kalau di Warpath ini tergantung kita maunya bikin apa sih sebenarnya. Itu ya. Jadi tidak berpatokan harus bikin ini, harus bikin itu, enggak.
kita tinggal mau kita aja sebenarnya mau lebih nyaman pakai unit apa dan sebagainya gitu. Karena setiap unit itu punya kelebihan masing-masing. Oke, kita lanjut misi kedua. Nah, ini masih dituntun ya. Kita masih dituntun. Kita kerahkan. Nah, kita disuruh ganti unit yang lebih tinggi level serangannya. Tuh, kalau udah kita close, terus kita ikutin lagi, kita claim. Lanjut di sini adalah naikin pangkat unit. Nah, saran saya di sini naikin pangkat unitnya itu ngikutin eventnya aja. Kalau misalkan disuruh saat 3, upgrade 3, ya udah sampai dengan upgrade 3. Jadi karena untuk menuntaskan misi dulu. Gitu. Terus serang pasukan gagak. Oke. Jadi ikutin aja terus. Ikutin terus semua misi yang ada di sana. Ya. Power kita di sini adalah 15.6k, 15.000 ya. 15.000 itu kecil banget nih kalau diserang sama para pemain-pemain lama. Ini sekali tembak pakai satu unit udah meleduk nih biasanya. Gitu ya. Jadi diikutin aja. Oke, ini saya speedin ya. Saya speedin. Kita bangun. Nah, bangun bandara. Sebenarnya airportnya ini sangat disayangkan tidak bisa difungsikan sepertinya karena awannya itu udah kebuka semua. Jadi saya skip lewati. Kita uji coba aja. Nah, lihat. Oke. Jelajah kabutnya udah selesai secara otomatis karena kotanya udah kebuka gitu ya. Nah, ini kita lewati aja. Kita masuk ke babak ketiga. Ya, jadi nggak terlalu lama, kita langsung ke berangkat. Kita upgrade desk. Oh, kurang 2 kayu. Nah, cara nyarinya untuk 2 kayu ini kita bisa hunting, searching. Kita kayunya kita cari level 4 atau level 3. Ya, cari aja yang ada, terus kita serang. Tuh, kita serang. Nah, caranya gitu ya. Jadi buat mempercepat progres kita, teman-teman bisa nyari yang ada tanda kaca pembesar, dipencet, itu ada tempat buat searchingnya, buat nyari. Kalau gagak itu nyari musuh untuk nyari bangunan. Lalu yang kedua ada ladang dan sebagainya. Dan di sini teman-teman jangan lupa untuk orangnya ini, pasukan unitnya itu kita ganti bunker ya. Kenapa? Agar damage-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau kita nyerang di level-level kecil ini, kadang-kadang kita mengabaikannya, padahal itu penting banget buat nahan damage gitu, damage atau nahan serangan dari gagak ya. Nah, jadi pakaiin bunker untuk kayak tanknya kayak ngedefense-nya gitu loh. Nah, kalau udah kita langsung bikin. Nah, udah jadi, terus kita arahkan lagi ke bunkernya, ke base-nya, kita upgrade. Oke, kita langsung masuk level 3 nih, kita cepetin lagi nih. Oke, kita lanjutin misinya. Weh, sekarang kita udah bisa ngoleksi sumber daya. Maksudnya ngoleksi sumber daya itu adalah nyari ini ya. Nyari unit untuk digali. Nah, di sini kita baru bisa nambangnya itu tuh baru satu truk. Dan itu baru sampai level 2 sepertinya deh kalau nggak salah. Kita coba cari level 2. Oh, belum bisa. Ternyata level 1 dulu. Oke, yang utama itu adalah besi sih sebenarnya ya. Tapi yang mana dulu nggak apa-apa. Kita coba dulu, kita kerahkan, nggak apa-apa. Nah, kita udah bisa claim. Lanjut bangun barak nomor 3. Kita bangun langsung, nggak usah lama-lama. Ikutin tutorialnya. Kalau sudah, langsung claim. Dapatkan unit bintang 4. Oke, cari bintang 4 untuk misi. Kerahkan. Sudah. Arahkan, kita bangun walaupun belum ada komandannya, abaikan. Tugas kita adalah mempercepat ini ya, misi ya. Butuh kayu lagi katanya. Oke, kita cari. Kita cari kayu. Oke, kita cari. Kita arahin. Jadi untuk pertama-tama nih, kan kita udah punya 3 tank ya. Kita pilih semua, lalu arahkan dekat ke target kita. Ya, ini cara main cepat dan peperangannya itu biar aman. Nah, jadi kita arahin seperti ini dulu. Arahkan semua pasukan. Nanti untuk penyerangan pertama, biasakan penyerangannya itu pakai unit ini ya.
regu Springfield ya, yang orang ya, biasanya regu orang. Pakai itu untuk jadi tameng penyerangan dari gagak. Nah, nanti kita rubah jadi bunker. Lebihnya tank-tanknya ini ditugaskan untuk memberikan tambahan damage gitu. Jadi biar kita gampang nih cara mainnya. Nah, kita ngebunker, kita serang, nah, semuanya baru setelah itu akan nyerang otomatis gitu. Nah, jadi tanknya itu musuh akan fokus kepada bunker, jadi damage-nya kan lebih kecil tuh kalau ke bunker. Nah, tank-tank yang lainnya akan ngebantu memberikan damage kepada musuh. Itu salah satu triknya ya untuk bertahan di membuat akun baru lebih cepat gitu. Oke, kita sudah dapat kayu 7, kita balik, kita upgrade sesuai misinya. Upgrade barak, lanjut. Oke, selanjutnya kita langsung ke tahap keempat. Nah, itu cukup mudah ya teknik-tekniknya ya. Oke. Oke. Sekarang kita udah dapat Persi. Komandan Persi. Nah, kita lewati. Lanjut ke tahap 4. Kerahkan petugas. Oke, kita kasih petugas. Kita kasih petugasnya itu si Persi ya. Nggak apa-apa. Untuk saat ini kita fokuskan dulu untuk kepenugasan karena kita ngebut ya. Kita perluas, butuh bata. Oke, kita cari bata. Bata, bos. Kita cari bata. Nah, di sini saran saya naikin perlahan-lahan, naik tingkat ya, setiap misi naik tingkat agar kita dapat hadiah dari pertempurannya. Gitu. Ini kita arahin. Nah, di sini kalau bisa lihat di surat akan ada setiap gagak yang kita selesaikan itu nanti akan ada klaimnya atau ada hadiahnya. Gitu. Ya. Nah, ini kita balikin. Seperti biasa ya, teknik huntingnya adalah menyerang dari Springfield, baru diserang semuanya untuk menambah damage. Gitu. Dan lihat pangkatnya itu naik ya. Nah, oke. Ini ya, jangan lupa untuk disembunyikan jadi biar dia lepas. Lalu kita lanjut lagi. Kita perluas. Oke, kita bangun. Langsung pangkatnya level 4. Nah, nggak perlu beli ya, teman-teman nggak usah beli, abaikan aja. Itu hanya bujukan-bujukan lainnya. Kita reset, kita bangun langsung. Kita ambil lagi di sini, kita reset industri, kita cari. Nah, di sini saran saya, teman-teman harus ngereset. Kalau pengen mainnya bagus itu rata-rata pada milih industri dulu. Kenapa? Karena semakin cepat industri yang kita upgrade, tapi ini jangka panjang gitu. Jadi kalau kita pengen jangka panjang di event terakhir kita bisa ngejar power, nah itu industri di fullin, dipentokin semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman milih power dulu untuk awalan, pilih army nanti militernya ya. Nah, ini kita kasih percepatan, kita selesain. Kalau butuh percepatan kita bisa pakai gold ya. Untuk pertama pakai gold silakan. Gitu. Nah, kita udah jadi. Langsung kita pakai, selesai. Tuh ya. Misi keempat kita sudah selesai. Kita dapat petugas baru. Nah, biasanya petugas ini saya gunakan di peluncur ya. Jadi untuk sementara ini memang digunakan untuk ini ya. Nah, di sini eventnya lagi dilatih. Ceritanya base-nya itu diserang sama gagak ceritanya. Nah, base kita diserang nih. Sebenarnya kalau pas perang juga sama. Nanti kita kalau perang sama aliansi lain, ya kayak gini dikepung, terus kita diserang gitu. Bedanya kalau lawan musuh kita bisa keluar masuk nih untuk defense gitu ya. Kita kasih. Nah, ini nih penyerbuan udara ini lagi booming-boomingnya ditunggu. Bahkan dari pemain server 1 tuh belum keluar. Event untuk nyerang bom itu belum keluar. Nah, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja event yang ada di babak sampai dengan selesai. Dan terakhir, ketika sudah
semuanya, teman-teman bisa nge-zoom out seperti ini, zoom out, dan ketika zoom out itu nanti pilih cari. Nah, ini adalah suatu hadiah yang luar biasa yang dikasih sama developer Warpath untuk teman-teman pemain semua yang sedang bermain di game Warpath. Nah, teman-teman tinggal ambilin aja semuanya seharian, pencetin tuh, cicil semuanya, cicil, ambil, dan itu ada gold, ada tambang, ada pokoknya ada semua lah, ya. Jadi itu akan ngebantu teman-teman ngebuat teman-teman jadi akun sultan, gitu ya. Nah, kalau sudah di input semuanya, udah diambil semuanya, lalu masuk ke personal. Nah, di personal itu nanti pilih lainnya. Di lainnya itu ada izin perdana. Nah, itu spesialnya buat teman-teman semua yang bikin akun jumper atau akun sultra apa ya? Akun baru rasa sultan tanpa bayar atau biaya apapun. Nah, di sini tinggal waktu terbalasnya dipakai di sini hanya bisa 9 hari. Jadi kalau udah lewat dari 9 hari udah nggak bisa dipakai. Nah, artinya teman-teman bisa hunting farming sepuasnya sampai dengan 9 hari. Dan jangan lupa untuk menggunakan itu, untuk menggunakan izin perdana ini, syaratnya adalah tidak boleh naik level dari 11. Jadi kalau udah level 11, saran saya adalah upgrade semuanya. Ya. Nah, itu jadinya. Jadi teman-teman, syaratnya adalah yang pertama, triknya adalah buat akun di paling tua servernya, kotanya bebas di mana aja. Yang kedua adalah ikuti misinya, ya. Lalu nanti ambil semua rampasan yang dikasih sama developer, itu ada hadiahnya, tinggal zoom out aja terus klik cari, ya. Yang terakhir adalah naikin base kalian hanya sampai dengan level 11, maksimalkan semuanya, jangan upgrade base. Ingat, jangan upgrade base, ya. Upgrade base-nya cukup mentokin sampai level 11, baru nanti gunakan waktu terbatas ini, ya. Ada durasinya 9 hari. Jadi kita punya waktu 9 hari untuk mentokin semua upgrade di level 11. Kalau udah oke dan sebagainya, baru pilih server, ya. Pilih kota yang mau kita tuju. Rekomendasi saya adalah pilih kota dan server yang ada di server baru, gitu ya. Dan kota yang benar-benar baru buka, durasi menitnya harus dicek. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banget, luar biasa buat semuanya. Saya Hazin, mohon diri undur pamit untuk konten ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen yang terbaik untuk kita semua. Buat teman-teman semua yang punya rekomendasi bagus, silahkan komen, kita sharing. Kita sama-sama ajak semuanya untuk main game Warpath biar lebih ramai lagi, khususnya para pemain Indonesia. Saya juga ngundang buat semuanya untuk gabung lagi di server 19, jadi generasi baru di Indonesia Raya tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.